Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO VKTR. Jadi PT VKTR Teknologi Mobilitas ini didirikan pada tahun 2007 dan dulunya bernama PT Bakri Steel Industry. Dari namanya aja kita udah tahu ya siapa yang ada di balik VKTR ini. Lalu di tahun 2022 dilakukan perubahan nama ya, dari sebelumnya itu Bakri Steel Industry menjadi VKTR Teknologi Mobilitas. Nah, VKTR sendiri ini bergerak di bidang perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Lalu ada juga komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan juga industri karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, lalu industri pengecoran besi dan baja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini mungkin bisa jadi agak bingung ya. Biar enggak terlalu bingung, kita lihat di sini ya. Nah, di sini adalah rekam jejak dari VKTR dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Sobat Maya bisa lihat sekilas buat lebih mengerti ya. Kurang lebih VKTR ini segede apa, klien-kliennya siapa aja, dan kira-kira prospeknya itu gimana. Nah, contohnya nih ya, di tahun 2018, VKTR ini berpartner ya dengan BYD. Nah, BYD ini adalah salah satu perusahaan terbesar di China ya yang memproduksi kendaraan listrik. Untuk lebih lengkapnya, Sobat Maya bisa googling tentang BYD. Lalu, VKTR ini juga punya koneksi nih ke Transjakarta, Sobat Maya. Sehingga akhirnya berhasil melakukan penjualan 30 unit bus listrik untuk Transjakarta. Lalu anak usahanya VKTR yaitu BUMM ini juga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi single supplier untuk part engine-nya Euro 4 dari Mitsubishi dan juga Isuzu. Lalu terakhir, VKTR juga udah tanda tangan MOU ya dengan Swiss nih dalam rencana perakitan sepeda motor listrik. Nah, lebih jelasnya tentang produk dari VKTR akan kita bahas nih ya. Jadi ini contoh bus yang ditawarkan oleh VKTR ya, yang diambil oleh Transjakarta nih Sobat Maya. Nah, bisa kita lihat ya model-model untuk bus listriknya. Lalu selain menjual bus listrik, VKTR ini juga ada komponen-komponen dari otomotif ya. Nah, Sobat Maya bisa lihat komponen-komponennya di sini. Nah, ini ya kayak rubber parts. Terus di sini nih Mitsubishi Fuso, ada part-partnya nih di sini. Ini yang nyediain ya VKTR ini ya. Lalu ini juga untuk produk general castingnya. Jadi part-part dan besi-besinya itu diperoleh dari VKTR ini. Jadi dia yang supply nih Sobat Maya. Nih kita bisa lihat di sini ya. Untuk suku cadang juga. Dan terakhir itu industri sepeda motor listrik. Jadi menurut saya pribadi untuk bisnisnya VKTR ini menarik ya Sobat Maya. Dan punya prospek lah di masa mendatang. Tapi coba kita lihat dulu ya siapa sih yang ada di balik VKTR ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi kepemilikan saham, langsung ketahuan lah ya. Tadi kan udah tahu dulunya namanya itu Bakri Steel Industry. Nah, dimilikinya tentu saja oleh keluarga Bakri. Nah, untuk pemegang saham terbesarnya itu BNBR ya Sobat Maya ya, sebesar 56,94%. Nah, bagi Sobat Maya yang udah lama di dunia saham, kalau udah dengar tentang keluarga Bakri, ya tau lah ya, nasib dari saham-sahamnya itu kayak gimana. Nah, di IPO-nya VKTR ini, yang kena lock-up period itu cuma BMI doang ya Sobat Maya, ataupun Bakri Metal Industry. Sisanya itu BNBR dan juga PT Quantum Akselerasi Indonesia ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dengan kata lain, kalau misalnya mereka mau lepas kepemilikan sahamnya, itu bisa-bisa aja. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak 8,75 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 130. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1,1 triliun. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 39,93% itu akan dipergunakan untuk CAPEX. Lalu yang kedua adalah sekitar 11,59% itu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak. Lalu tujuan yang ketiga sekitar 2,49% itu akan digunakan untuk pelunasan pokok utang kepada TTM. Lalu tujuan yang keempat adalah sekitar 1,38% itu akan digunakan untuk pelunasan pokok utang kepada AMS. Dan sisanya sekitar 44,61%
itu akan dipergunakan untuk modal kerja ataupun OPEX. Nah, jadi untuk dana IPO-nya VKTR ini, sebagian kecil itu dipakai untuk pembayaran utang ya Sobat Maya. Lalu sisanya untuk CAPEX dan OPEX. Ya, kalau kita melihat dari sisi tujuan penggunaan dana IPO-nya, ya lumayan oke lah ya. Masih dipakai untuk perkembangan usahanya dari VKTR. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya VKTR ini ada 3 ya Sobat Maya, yaitu Samuel Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya IF, lalu juga ada Cipta Dana Sekuritas Asia dengan kode brokernya itu KI, dan terakhir ada Trimega Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya LG. Nah, untuk Trimega ini di tahun 2022 dan 2023 mengawal saham IPO itu lumayan bagus ya Sobat Maya. Nggak ada nih saham IPO yang dikawalnya itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Lalu untuk KI, nah KI ini underwriter yang bagus ya Sobat Maya. Kalau misalnya salah satu IPO Legend yang dibawa oleh KI itu ADMR ya, berhasil arah hingga 8 kali. Dan kalau misalnya kita perhatikan, untuk KI ini juga nggak ada satupun saham yang dikawalnya itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Lalu yang terakhir itu IF. Nah, IF ini agak jarang ya mengawal saham IPO di bawah tahun 2023. Tapi di tahun 2023 ini udah mengawal 3 saham IPO. Dan kalau misalnya kita lihat historikalnya, nggak ada satu saham pun yang tutup di zona merah ya di hari pertamanya listing. Jadi kalau misalnya kita lihat track record dari ketiga underwriter ini, ya itu bagus ya. At least nggak ada satupun saham IPO yang dikawalnya itu ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Nah, apakah VKTR ini akan menjadi yang pertama? Ya, semoga aja enggak ya. Oke, kita beralih ke laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, terus meningkat ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Namun dari sisi liabilitas juga seperti itu ya, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Lalu kalau misalnya kita lihat ekuitasnya, di akhir tahun 2022, ekuitasnya itu sejumlah 274 miliar ya Sobat Maya. Tapi liabilitasnya mencapai 758 miliar. Artinya, DER dari VKTR ini cukup besar ya Sobat Maya. Dan ini harus kita perhatikan juga. Walaupun mungkin perusahaannya bagus ya, bisnisnya oke dan punya prospek, tapi kalau misalnya salah kelola, kayak misalnya hutangnya terlalu besar, nah itu juga kurang bagus. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar VKTR ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Lalu kita lanjut melihat kinerja dari VKTR. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi revenue nih, atau pendapatan nih Sobat Maya. Dari tahun 2020 ke tahun 2021, meningkat hampir 2 kali lipat. Dan jika kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2022, peningkatannya juga signifikan. Kalau misalnya kita lihat dari sisi laba usaha, di tahun 2020, VKTR ini masih membukukan rugi bersih ya. Tapi di tahun 2021 udah membaik menjadi 43 miliar. Dan di tahun 2022 sudah menghasilkan laba sebesar 68 miliar. Tentunya progres ini sangat baik ya. Dan kalau misalnya kita lihat prospek usaha dari VKTR, ada kemungkinan nih Sobat Maya, di masa mendatang laba usaha ini akan semakin meningkat. Asalkan dengan catatan ya, nggak salah kelola. Lalu kalau misalnya kita lihat lebih detail dari sisi penjualan, ternyata yang menyumbang revenue terbesar dari VKTR ini adalah perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas nih Sobat Maya. Jadi itu menyumbang hampir 90% ya dari total revenue-nya VKTR. Sementara penjualan kendaraan bermotor listrik itu baru sedikit banget, 10%-an lah kayak gitu ya. Jadi ada kemungkinan nih ya Sobat Maya, untuk segmen penjualan kendaraan bermotor listrik ini, di masa mendatang ini akan makin besar. Otomatis revenue-nya pun akan semakin besar. Dan kalau misalnya kita lihat klien-klien dari VKTR ini, ya ini udah nama-nama besar semua ya Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya kerja di bagian corporate bank, pastinya udah tahulah nama-nama ini. Jadi bisa dibilang ya, kalau VKTR ini koneksinya ke perusahaan besar, itu lumayan kenceng ya Sobat Maya. Oke, lalu kita lanjut melihat valuasinya. Nah, saya langsung bikin valuasinya itu di harga IPO-nya ya Sobat Maya. Di harga 100 dan juga 130. Jadi nantinya jika VKTR ini listing di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 64,11 kali. Dan PBV-nya di 3,8 kali. Dan untuk market cap-nya akan berada di 4,3 triliun. Which is ini udah gede banget ya.
Lalu jika nantinya VKTR ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 130, maka PER-nya itu akan berada di 83,34 kali dan PBV-nya di 4,03 kali. Lalu market cap-nya akan berada di 5,6 triliun. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi, VKTR ini tergolong mahal ya Sobat Maya. Apalagi kalau misalnya kita lihat secara market cap. Waduh, ini mahal banget Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya ingat ya, kita bahas di laporan keuangan, itu ekuitasnya cuma 200-an miliar. Tapi market cap-nya bisa hingga 4,3 triliun. Wah, ini sih luar biasa sih ya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, model bisnis dari VKTR ini cukup bagus ya, dan masih punya prospek cerah di masa mendatang. Terlebih menurut saya pribadi ya, koneksi VKTR ini ke pemerintah cukup solid nih Sobat Maya. Sehingga nggak menutup kemungkinan VKTR ini bisa mendapatkan proyek pengadaan kendaraan listrik yang lebih banyak lagi dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Lalu untuk saat ini, baik klien ataupun suppliernya itu juga punya nama besar ya di industrinya. Cuma sekali lagi, reminder buat Sobat Maya, yang ada di balik VKTR ini adalah keluarga Bakri. Jadi Sobat Maya bisa analisa sendiri lah ya. Nanti ke depannya GCG-nya gimana. Kalau nantinya GCG-nya bagus nih Sobat Maya. Bukannya nggak mungkin ya, VKTR ini bisa menjadi salah satu perusahaan yang besar banget di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi VKTR ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk dana IPO-nya sebagian kecil dipergunakan untuk pembayaran hutang dan sisanya untuk kebutuhan CAPEX dan juga OPEX. Bagi saya pribadi untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya. Benar-benar dipakai untuk perkembangan usahanya VKTR. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, ketiga underwriter yang mengawal IPO-nya VKTR ini punya track record yang bagus. Dalam 2 tahun terakhir, nggak ada saham IPO yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Semoga aja di IPO-nya VKTR ini pun akan seperti itu. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya. Kalau misalnya saya hanya melihat bisnisnya ya Sobat Maya, itu saya pasti akan ikutan sih IPO-nya VKTR ini. Cuma ada beberapa pertimbangan yang agak membuat saya ragu nih Sobat Maya. Pertimbangan itu antara lain valuasinya kemahalan ya. Dari sisi market cap ini udah sangat besar Sobat Maya. Ekuitasnya cuma 200-an M, tapi market cap-nya hingga 4 triliun. Itu sih udah gokil banget sih. Alias menurut saya udah kegedean ya. Lalu pertimbangan yang lain adalah siapa yang ada di baliknya VKTR ini. Sebenarnya menurut saya pribadi ya, justru ada kemungkinan VKTR ini dalam jangka waktu pendek ataupun momentum jangka pendeknya bakalan dikerek nih Sobat Maya. Cuma kan kita nggak pernah tahu ya, apalagi sekarang tuh ARB-nya 15%. Jadi kemungkinan saya akan lihat dulu nih nantinya IPO-nya Maxi dan juga IPO-nya Kelas itu berjalannya kayak gimana nih Sobat Maya. Karena retail-retail sekarang ini kan udah terbiasa ya dengan ARB yang 7% Sobat Maya. Kalau misalnya sekarang dijadiin 15%, itu pastinya banyak yang was-was. Dan mungkin bisa jadi langsung ambil aman nih di hari pertama langsung guyur kayak gitu kan. Jadi ini juga jadi salah satu pertimbangan saya nih. Kalau misalnya nanti IPO-nya Maxi dan juga IPO-nya Kelas ternyata berjalan bagus, hal itu akan menambah kepercayaan diri saya untuk ikutan IPO-nya VKTR. Sembari saya cari-cari lagi ya info tentang VKTR ini. Jadi kalau misalnya nanti saya emang ikutan IPO-nya VKTR ini, pastinya saya akan share ya kepada Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Lalu seperti biasa ya, reminder nih untuk Sobat Maya semuanya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO VKTR, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari target perolehan dana IPO-nya yang menyentuh 1 triliun, itu lumayan jumbo nih Sobat Maya. Jadi ada kemungkinan bisa jadi ya, 99 juta aja bisa dapat 5 hingga 10% atau mungkin lebih. Jadi Sobat Maya harus memperhitungkan tuh berapa resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat ya untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO VKTR atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!